Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Pertiwi, NPM 1934010181 dari kelas Ekonomi Pembangunan kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai artikel ilmiah penelitian masalah ekonomi pembangunan dengan judul Analisis Daya Saing Ekspor Kopi Indonesia di Pasar Dunia. Kita akan membahas mengenai latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan penelitian. Latar belakang, suatu perusahaan dapat dikatakan mempunyai keunggulan kompetitif apabila mampu melakukan sesuatu hal yang tidak mampu dilakukan oleh perusahaan lain. Menurut Mangku Prawira tahun 2007, sekurang-kurangnya terdapat dua prinsip pokok yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk memiliki keunggulan kompetitif tersebut, yaitu nilai pandang pelanggan atau konsumen dan keunikan dari suatu produk. Daya saing merupakan kemampuan suatu komoditas untuk memberikan keuntungan secara terus-menerus dan kemampuan memperbaiki pangsa pasar atau market share. Oleh sebab itu, pengukuran daya saing dapat dilakukan dengan pendekatan keuntungan dan pangsa pasar. Sedangkan untuk mengetahui keunggulan kompetitif atau daya saing ekspor di pasar dunia dari suatu negara relatif terhadap negara pesaingnya dapat digunakan dengan metode analisis pangsa pasar konstan atau analisis CMSA. Model tersebut akan mengukur dinamika tingkat daya saing ekspor yang menggambarkan efek pertumbuhan ekspor, sehingga dapat diketahui apakah ekspor suatu komoditas mengalami peningkatan atau malah mengalami penurunan di pasaran dunia yang didasarkan pada pangsa pasar periode sebelumnya. Saat ini, berbagai penentu utama daya saing ekspor Indonesia dengan mengandalkan faktor-faktor keunggulan kompetitif, terutama daya saing harga, seperti upah buruh murah dan sumber daya berlimpah, sehingga murah biaya pengadaannya. Namun, dalam era perdagangan bebas, keunggulan kompetitif juga dibutuhkan dalam penentuan daya saing. Analisis daya saing dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode seperti diantaranya yaitu RCA, ISP, RA atau rasio akselerasi, dan CMSA. Dalam analisis penelitian ini menggunakan metode RCA dan CMSA. Apa itu RCA? RCA yaitu membandingkan pangsa pasar ekspor sektor tertentu suatu negara dengan pangsa pasar sektor tertentu yang menunjukkan daya saing industri suatu negara. Sedangkan CMSA yaitu mengukur dinamika tingkat daya saing suatu industri dari suatu negara dan efek yang paling mempengaruhinya. Namun karena banyak, kita akan mengambil dalam metode RCA saja. Mengapa Indonesia memiliki jumlah yang sangat kecil? Karena pertumbuhan nilai ekspor kopi yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan nilai total ekspor untuk semua komoditas Indonesia. Sebenarnya Indonesia memiliki keunggulan kompetitif dibanding negara produsen penghasil kopi terbesar di dunia, di mana dilihat dari potensi arealnya yang relatif luas dan kondisi iklimnya yang mendukung. Namun dari sisi tenaga kerja, dengan kualitas tenaga kerja yang rendah akibat kurangnya perhatian dari pemerintah, sehingga menyebabkan petani masih menggunakan teknik tradisional dalam penguasaan kopi. Petani menangani pasca panen masih secara tradisional, akibatnya mutu kopi sebagai bahan baku pada industri pengolahan kopi relatif rendah. Dan tinggi biaya transportasi di Indonesia yang mampu menyebabkan mahalnya jalur transportasi dan berdampak kepada tingginya harga jual produk kopi Indonesia, khususnya untuk pemasaran ke luar negeri, sehingga Indonesia mengalami kalah saing. Dilihat dari analisis metode RCA tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Indonesia bukan hanya kalah saing di pasar dunia, namun Indonesia memiliki keunggulan kompetitif, namun butuh lebih ditingkatkan lagi teknologinya, sehingga para petani kopi di Indonesia mampu mengolah kopi dengan baik dan berteknologi.
sehingga Indonesia mampu menyaingi produsen kopi terbesar di dunia karena Indonesia tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk menghasilkan kopi terbaik di dunia. Yang perlu dilakukan oleh petani kopi di Indonesia yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya untuk meningkatkan daya saing di dunia, dan juga pemerintah perlu turun tangan untuk membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut sehingga nilai ekspor Indonesia bertambah dan membuat maju lagi Indonesia. Begitu presentasi yang mampu saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.